Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kuliah hadis tarbawi kali ini kita akan membahas hadis yang membicarakan tentang azab kubur. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama. Kita artikan dulu hadis ini. Hadis Ibnu Abbasin, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai dari keduanya. Qala, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marra, melewati. Jadi melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala, atas qabraini, dua buah kubur. Faqala, maka dia berkata, ama, adapun, innahuma, sesungguhnya keduanya, kedua yang dikubur di dua kuburan ini, maksudnya la yu'adzabani, sungguh keduanya sedang diazab. Jika kata Nabi, adapun atau ketahuilah, sesungguhnya dua orang yang dikubur di kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani, wa dan ma tidak, yu'adzabani keduanya diazab, dan tidaklah keduanya diazab fi kabirin, pada yang besar, dan tidaklah keduanya diazab dalam urusan yang besar. Amma, adapun, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana, maka adalah dia, yamshi, dia berjalan, bin namimah, dengan bergunjing. Jadi yang satu kubur ini dulunya dia suka bergunjing. Wa ammal akharu, dan adapun yang lain, yang satu lagi, fakana, maka adalah dia, la yastatiru, tidaklah dia bersuci, mim baulihi, dari kencingnya, dari buang air kecilnya. Jadi habis kencing dia tidak bersuci. Qala, dia berkata, Abdullah bin Abbas tadi berkata, fada'a, maka Rasul meminta, bi'asibin ratbin, dia meminta ranting kurma, ranting kurma yang masih hidup. Bi'asibin, ranting, ratbin, kurma. Fasyakkahu, maka dia membelahnya, memotongnya, bisnaini, menjadi dua, dengan dua atau menjadi dua. Summa, kemudian, gharasa, dia menancapkannya, menanamkannya, ala hadza wahidin wa ala hadza wahidin,
ala hadza wahidin, atas ini satu. Jadi tadi kan dikasih bagi dua, satu ditancap di kuburan yang ini, wa ala hadza wahidin, dan atas yang ini, yang satu lagi ini, satu lagi dia tancap. Tsumma qala, kemudian dia Rasulullah itu berkata atau bersabda, la'allahu, mudah-mudahan dia, ayyukhaffafu anhuma, ayyukhaffafu, bahwasanya dia akan diringankan, yukhaffafu anhuma, dari keduanya, malam yaibasa, selama keduanya masih basah atau tidak kering, maksudnya hidup, tumbuh. Baiklah, kita masuk kepada yang kedua, yaitu penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang azab kubur atau dua dosa yang menyebabkan azab kubur. Jadi di sini diceritakan suatu ketika Nabi melewati pekuburan yang di situ ada dua kuburan. Yang ketika itu Nabi tentu saja diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang berada di dalam dua kuburan ini la yu'adzabani, keduanya sedang diazab. Ama innahuma la yu'adzabani. Jadi kata Nabi, dua orang yang ada dalam kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya tidaklah diazab pada urusan besar. Ada dua makna urusan besar di sini. Makna yang pertama, ini bukanlah dosa besar. Jadi dia tidak diazab karena melakukan dosa besar. Bisa juga bermakna maafi kabirin ini bukan dalam urusan besar, itu artinya pekerjaan dosa yang dilakukannya bukanlah pekerjaan dosa yang sepertinya besar, gampang saja dia melakukannya. Nah, seperti di sini disebutkan dia suka bergunjing, suka menghasut, suka menyebarkan aib orang lain, kan pekerjaan yang bukan urusan berat. Kemudian tidak mensucikan diri dari buang air kecil, nah, kan sepertinya perbuatan sepele. Jadi dia diazab bukan karena persoalan besar, tapi sesuatu yang dari sudut pandang tertentu bisa dianggap sepele. Walaupun sebenarnya bergunjing itu bukan hal yang sepele sebenarnya, tapi gampang dia melakukannya. Jadi kata Nabi, fakana amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Dia kan dua nih, yang satu ini orang yang yamshi bin namimah. Dia orang yang suka bergunjing dan segala turunannya itu. Dia suka mengadu domba, suka memfitnah, suka menjelek-jelekkan orang lain. Itu aja kerjanya, atau banyak yang itu dia lakukan. Yamshi bin namimah, berjalannya dengan namimah itu. Maknanya kemana-mana dia, dimanapun dia berada, lebih banyak pembicaraannya itu didominasi oleh menjelek-jelekkan, menyebut, menfitnah orang lain dan sebagainya. Kemudian yang satu lagi ini kata Nabi, ini adalah orang yang la yastatiru min baulihi, orang yang tidak bersuci dari kencingnya. Jadi habis kencing itu dia tidak bersuci. Kemudian untuk membantunya Nabi meminta diambilkan ranting kayu atau ranting kurma ketika itu. Kemudian fasyakkahu bisnaini, Nabi kemudian
mematahnya menjadi dua atau membelahnya jadi dua. Kemudian Nabi menanamkan, Nabi gharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan, dia tanamkan satu di sini, satu di sini. Nabi kemudian mendoakan la'allahu ay yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan ranting kayu ini atau orang yang dikubur ini bisa diringankan dengan hal seperti ini selama ranting kayu ini tumbuh. Itulah sebabnya kalau ada orang yang dikuburkan biasanya ditanam tanaman hidup, tanaman kecil di atas kuburannya. Nah, itu mengambil pelajaran dari hadis ini. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini dapat kita lihat dari dua hal. Yang pertama, hadis ini berisi tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan akidah. Hadis ini menanamkan untuk percaya kepada adanya azab kubur. Jadi kalau ada orang yang membantah, tidak percaya adanya azab kubur dengan berbagai dalih, misalnya dia mengatakan bahwasanya azab kubur itu tidak ada dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis, diantaranya hadis ini dengan terang-terangan, dengan nyata-nyata disebutkan bahwasanya azab kubur itu memang ada. Jadi hadis ini berisi materi tentang pendidikan, yaitu apa yang diajarkan dalam pendidikan, yaitu terkait dengan akidah, keyakinan. Adapun hal yang diyakini di sini adalah tentang azab kubur. Kemudian dari segi metode pendidikan, metode pengajaran di sini, hadis ini mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana seorang guru mengajarkan peserta didiknya, seorang pendidik mengajarkan peserta didiknya dengan metode langsung, kan? Dia praktek langsung. Nabi langsung ke lapangan menunjukkan ini masalahnya, dia sedang diazab sekarang, ini sebabnya. Ada yang disebabkan karena dia yamshi bin namimah, suka bergunjing. Adalah yang la yastatiru min baulihi, yang tidak bersuci dari kencingnya. Jadi ada masalahnya, ada sebabnya, kemudian ada solusinya. Wa gharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan, masing-masing ditancapkan oleh Nabi ranting kayu atau ranting kurma yang sudah dipotong menjadi dua tadi. Jadi hadis ini menjelaskan salah satu metode mengajar, yaitu dengan mempraktekkan langsung. Langsung diajak anak-anak itu ke lapangan, langsung dijelaskan apa masalahnya, langsung dijelaskan apa sebab-sebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah itu. Jadi inilah pembahasan kita mengenai hadis yang membahas tentang azab kubur. Semoga penjelasan singkat ini dapat menjadi pintu masuk untuk mendalami hadis ini lebih lanjut, dan mungkin juga ada yang berminat mengkaji hadis ini lebih dalam bentuk karya tulis secara serius. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.